Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang mendengarkan di sini ya. Baik, di sini materi selanjutnya ada penjualan angsuran. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang transaksi dari valuta asing. Nah, valuta asing di situ ada beberapa contoh juga, ada juga latihan ya yang kemarin untuk tugas. Jadi silakan yang belum mengerjakan segera di-share, dikerjakan tugasnya. Saya akan melanjutkan materi tentang penjualan angsuran. Penjualan dari angsuran. Penjualan angsuran itu adalah salah satu strategi dalam meningkatkan penjualan, di mana itu penjual dapat menjual barang dagang lebih banyak, sedangkan pembeli dapat membeli barang yang diinginkan tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul cukup. Kita lihat yang kedua. Ya, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian bahwa sebagian harta atau seluruh harga barang yang dijual akan dibayar secara bertahap atau berangsur-angsur oleh si pembeli dengan tenggang waktu tertentu. Penjualan angsuran yang kita tahu realnya dalam kenyataannya barang tersebut dibeli secara kredit. Nah, itu adalah cara yang dilakukan penjual agar barang cepat laku. Nah, sedangkan eh, pembeli itu dapat mendapatkan barang tersebut dengan cara kredit atau diangsur. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama, jadi penjualannya bisa meningkat, pembeli pun juga lebih mudah untuk mendapatkan barang. Jadi di sini pemahamannya seperti itu. Banyak sekali ya untuk penjualan angsuran di sini. Kalau menurut Alan R. de Rabin ya tahun 1996 halaman 121 bahwa angsuran barang dagangan itu adalah penjualan barang dagangan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Dan di dalam penjualan angsuran, barang-barang dagangan mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu pembayaran uang di muka. Pembayaran uang di muka yang dilakukan secara tunai yang jumlahnya sebesar persentase tertentu dari harga jual barang atau sebesar jumlah rupiah yang telah ditentukan. Jadi di sini bisa ya dipahami. Kalau yang namanya pembayaran uang di muka sama dengan uang muka kita, DP kita. Dia menganggapnya seperti itu. Jadi sejumlah persentase ya. Yang kedua adalah pembayaran angsuran. Pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan. Yang pertama itu dia menentukan DP-nya, yang kedua adalah pembayaran angsuran sesuai dengan waktu, jumlah, jangka waktu dan lain sebagainya. Ya, pembayaran angsurannya. Nah, yang kedua di sini adalah menurut Hadori, ya, Hadori Yunus Harnanto, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Ya, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagai bagian dari harga penjualan, down payment, dan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Jadi ada suatu perjanjian ya, sama, maknanya sama, cuman dalam istilahnya, dalam menyebutkan teorinya itu berbeda. Bentuk perjanjian penjualan angsuran
Yang pertama, itu ada penjualan bersyarat, conditional sales contract. Barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang masih berada di tangan penjual sampai pembayaran sudah lunas. Yang kedua, ada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan. Jadi ada gadainya. Barang bisa menjadi milik dari pembeli, tetapi ada barang yang digadaikan. Kalau yang pertama tadi, barang belum sampai ke pembeli, belum sah, karena masih ada di tangan si penjual sebagian tanda lunasnya. Yang ketiga, hak milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, trust, sampai pembayaran sudah dilunasi. Setelah lunas, trustee menyerahkan hak atas barang pada pembeli. Nah, yang ketiga ini, jadi ada pihak ketiga, di mana ada perusahaan atau trustee atau orang ketiganya. Di situ yang dijadikan penyerahan suatu barang. Baru setelah itu lunas, diserahkan kembali. Yang keempat adalah sewa. Ya, lease purchase. Barang-barang telah diserahkan kepada pembeli. Pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Sesudah itu baru hak milik berpindah kepada pembeli. Nah, kalau ini lebih kepada perjanjiannya ya. Karena yang barang-barang tersebut sudah diberikan kepada pembelinya, tetapi di sini masih penganggapannya adalah sewa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan penjualan dalam jual beli secara angsuran. Jadi faktor yang diperhatikan penjual ya. Yang pertama, pembayaran uang muka. Jarak antara angsuran dengan angsuran berikutnya. Jumlah angsuran harus cukup untuk menutup kemungkinan rugi. Nah, di sini harus memperhatikan penjualnya. Ya, kalau kita lihat atau kita di dalam realnya, pembayaran atau penjualan secara angsuran di sini, kredit lah, itu akan jatuh lebih mahal. Karena di sini ada jumlah angsuran yang harus cukup untuk menutup kemungkinan rugi akibat penurunan nilai barang selama jangka waktu tiap-tiap angsuran. Maka kalau kita beli yang secara kredit jatuhnya lebih mahal daripada yang secara tunai. Ya. Nanti juga ada catatannya, jadi bisa sambil dipelajari ya, nanti dipahami bagaimana pencatatan penjurnalannya seperti apa. Karena ini materinya banyak sekali ya, jadi bisa saya percepat dulu. Saya jelaskan dulu untuk materinya. Pencatatan transaksi angsuran, penjualan angsuran. Penjualan angsuran di sini ada dua catatannya. Pencatatan transaksi penjualan angsuran aktiva tetap yang tidak bergerak dan aktiva bergerak. Cara pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Bahwa laba kotor dianggap sebagai pada periode penjualan. Yang pertama. Yang kedua, laba kotor dianggap sebagai sesuai dengan periode terjadinya realisasi pembayaran. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah dianggap terjadi pada periode penjualan, ada ketentuannya. Bagaimana? Bahwa ketentuannya di sini, laba seluruhnya diakui pada tahun di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, setelah tahun penjualan, hasil penagihan tidak mengakui adanya laba, tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga, hasil setelah tahun penjualan dianggap pengembalian harga pokok. Apabila ada bunga dicatat sebagai pendapatan bunga. Ya, jadi pada periode penjualan, maka laba kotor itu sudah dianggap
ada dan terjadi. Itu ada ketentuannya 4 ya. Kalaupun di situ muncul yang ada bunga, maka dicatat adalah pendapatan. Maaf, saya lanjutkan ya. Yang dicatat adalah pendapatan bunga. Nah, di sini ada contohnya. Penggunaan metode ini dipilih dengan alasan kemungkinan tidak tertagihnya piutang angsuran sangat rendah. Biaya-biaya yang terkait dengan kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Biaya penarikan kepada penarik atau pemilikan kembali. Kerugian penarikan kembali, biaya pengadilan, dan lain-lain harus dicadangkan dengan jurnal. Debitnya di sini beban piutang kontrak angsuran. Kreditnya adalah cadangan piutang kontrak yang tak tertagih. Ya, jadi ini ada debit dan kredit. Yang namanya debit di sini masuk ke beban piutang kontrak angsuran dan cadangan piutang. Ya. Jika pada 2 periode berikutnya terdapat kontrak yang macet, ya biasanya, maka biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan kepemilikan kembali dijurnalkan dengan mendebet perkiraan cadangan dan mengkredit piutang kontrak angsuran. Gitu. Ya. Nah, yang kedua tadi bahwa laba kotor dianggap terjadi sesuai dengan periode diterimanya angsuran. Tadi periode penjualan yang pertama, yang kedua adalah diterimanya angsuran. Cara ini ya biasanya laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode bersangkutan. Nah, biasanya di sini digunakan pada kontrak jangka waktu yang melampaui 1 periode akuntansi. Oke. Ada prosedurnya di sini. Yang pertama, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan. Maka penerimaan selanjutnya baru dicatat itu adalah keuntungan. Nah, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok. Baru yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian itu dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan. Ya. Nah, ketentuannya di sini bahwa perkiraan laba dicatat dalam rekening LKBD. Setiap akhir tahun mengakui laba kotor sebesar sekian persen ya dibanding penjualan kali kas yang diterima. Yang ketiga, laba kotor itu diakui merupakan bagian laba yang diakui, laba atau rugi periode yang bersangkutan. Yang keempat, pendapatan bunga dicatat dan diakui tersendiri, di luar laba kotor diakui. Nah, selanjutnya itu ada laba kotor diakui sesuai dengan periode penerimaan piutang angsuran. Nah, dalam metode ini penerimaan angsuran itu dianggap sebagai pengembalian modal dan sekaligus sebagai pengakuan laba proporsional dengan persentase keseluruhan. Yang kedua, dalam metode ini laba kotor yang diperoleh ditangguhkan dan dijurnalkan. Ya, laba kotor yang ditangguhkan biasa disebut deferred gross profit.
Dan jika sudah ada penerimaan yang ditagih tuh, hasil perhitungan realisasi laba kotor di jurnal dalam perkiraan realisasi laba kotor, realis gross profit. Perkiraan deferred gross profit di neraca itu masuk dalam kelompok kewajiban. Sedangkan piutang penjualan angsurannya tadi dilaporkan sebagai aktiva lancar yang diungkapkan dalam notes of financial statement. Jadi ada note-nya bahwa khusus mengenai jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, bisa nanti sambil dipelajari, dilihat, dipahami. Nah, ini penjurnalannya, transaksinya tadi dengan contoh di sini. Ya, ini adalah jawaban atau transaksinya. Perhitungan dan jurnal yang dibutuhkan. Ya, saya lanjutkan lagi untuk teori kegagalan pelunasan piutang. Nah, bagaimana pada kegagalan pelunasan piutang? Apabila konsumen gagal melunasi hutang, maka seluruh rekening real yang berhubungan dengan piutang dibatalkan. Ya. Dan AT yang diperjualbelikan dinilai sebesar harga pasar pada waktu itu. Laba rugi kegagalan tersebut diakui sebesar selisih harga pasar dengan nilai real. Untuk metode laba diakui pada saat penjualan nilai real sebesar piutang angsuran yang belum direalisir. Untuk metode laba diakui proporsional dengan penerimaan kas. Ya, jadi ada dalam kegagalan pelunasan piutang. Nah, ini adalah kalkulasinya. Ya, kalkulasi penjurnalannya. Ilustrasi penjualan persediaan dengan metode angsuran. Presentase laba kotor penjualan angsuran pada tahun 2001 dan 2002 adalah sebesar 38%. Nanti kita bisa lihat di sini. Dipelajari transaksi-transaksinya. Ya, banyak sekali contohnya. Sampai pada penyajian laporan keuangan. Oke, saya percepat. Ini adalah materinya banyak sekali sampai 60. Trade-in atau biasa yang dikatakan adalah tukar tambah. Tukar tambah pada penjualan angsuran adalah pembeli menyerahkan barang bekas untuk pembayaran barang yang dibelinya dan sisanya diangsur. Ya, dan sisanya diangsur. Dalam tukar tambah ini, biasanya penjual akan memberikan penilaian atas barang bekas yang diterimanya sebagai uang muka. Maka selisih antar dua nilai tersebut dicatat sebagai cadangan selisih harga pertukaran. Ini yang agak-agak bikin membingungkan ya, karena ini tukar tambah. Nah, maka nanti ada selisih harga pertukaran. Itu yang harus dicari. Ada salah satu variasi dalam penjualan dengan mengadopsi taktik tukar tambah trade-in. Nah, biasanya dihargai lebih tinggi untuk menarik pembeli, ya, membeli produk baru dengan yang lama. Maka dari penjualan produk baru dan dijurnalkan ke perkiraan over allowance in installment sales trades atau pengurangan installment sale. Ada contoh di sini ya, nanti bisa dilihat. Nah, bagaimana perhitungan jurnal yang dibutuhkan pada kompor gas di situ. Perhitungan dan jurnalnya. Nah, selanjutnya ada pembatalan kontrak dan pengembalian barang yang dijual.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan bahwa pembayaran yang telah diterima, yang pertama. Yang kedua, harga taksiran barang yang dijual pada saat pengembalian barang tersebut. Yang ketiga, peminjaman yang belum dilunasi. Yang keempat, saat pengakuan laba, laba dicatat pada kontrak penjualan atau laba dicatat sebanding dengan penerimaan angsuran. Boleh nggak di situ ada pembatalan kontrak? Oh ya, tentu saja boleh ya. Kan perjanjiannya pun boleh dibatalkan. Maka ada namanya pembatalan kontrak atau pengembalian barang yang dijual. Ya. Pembatalan kontrak di sini ada perhitungan-perhitungan yang harus diperhatikan dalam pencatatan penjualan secara angsuran. Bahwa yang pertama ya, kita harus menghapus piutang yang belum dilunasi. Karena tadi adalah secara kredit, pembatalannya pun yang pertama dihapus adalah piutang. Kalau kita pertama mencatat pada penjualan, itu pastikan ada pendapatan dengan piutang. Nah, yang pertama, kita harus hapus adalah piutang yang belum dilunasi. Yang kedua, menghapus saldo laba kotor yang belum direalisasi. Kenapa? Karena ini ada pembatalan gitu. Nah, meskipun itu tadi kita tuliskan dengan laba kotornya, ya, tapi karena belum ada realisasi, maka dalam jurnal pun pencatatannya dihapus. Yang ketiga, mencatat penerimaan kembali barang yang dijual. Yang keempat, mencatat pengembalian uang kas apabila penjual harus mengembalikan sebagian dari angsuran atau pembayaran yang telah diterima. Nah, ini pembatalan dan kepemilikan kembali. Ada contoh-contohnya. Bisa dilihat. Metode perhitungan bunga pada penjualan angsuran. Pembayaran secara periodik dan bunga dihitung dari sisa harga kontrak yang pertama. Yang kedua, long end interest. Bunga dihitung dari saldo piutang sebagai pinjaman pokok oleh si pembeli. Yang ketiga, short end interest. Bunga yang dihitung dari tiap angsuran masing-masing sejak tanggal penjualan sampai tanggal pembayaran. Keempat, pembayaran periodik yang sama besarnya. Jadi dalam setiap pembayaran terdiri dari bunga yang dihitung dari saldo pokok pinjaman dan sebagian dari pokok yang terutang. Interest on investment, ya, bahwa di sini beban bunga atas sisa pinjaman yang terhutang untuk dicicil dapat dihitung dalam 4 cara. Perhitungan bunga penjualan angsuran dengan metode sisa, ya, harga kontrak pada setiap awal periode. Yang kedua, perhitungan bunga penjualan angsuran dengan metode short end interest. Yang ketiga, bunga dihitung dari saldo pinjaman yang terhutang. Yang keempat, bunga diperhitungkan sehingga angsuran setiap bulannya bisa sama. Nah, ini adalah bunga yang dihitung dari sisa harga kontrak pada setiap awal periode angsuran. Nanti bisa dipelajari ya. Ini adalah beberapa materinya. Ya, contoh-contoh. Nah, ini ada selanjutnya pada penjualan konsinyasi. Cuman itu akan saya sampaikan pada minggu depan. Ya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa tadi materi penjualan angsuran. Ya, nanti bisa dipelajari apa yang belum dipaham bisa ditanyakan kembali kepada saya di grup. Nah,
Untuk berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang penjualan konsinyasi. Nah, berikutnya lagi, jadi kita masih ada berapa kali pertemuan ya? 1, 2, 3. 1 hari ini, 2 berikutnya, 3 berikutnya lagi. Masih ada 2 kali ke depan. Ya, kita akan mempelajari itu. Ya, sebelum kita ketemu dengan UAS ya, yang saya ingat itu. UAS-nya kalau tidak salah 23 sampai, oh ya, ini ya, 13 Juni begitu. Baik ya, teman-teman. Jadi silahkan nanti dipelajari. Untuk absensinya silahkan untuk komen di link yang akan saya sampaikan nanti ya di komentar. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.